Indonesia sekarang sudah menjelang ke dalam banyak kasus korupsi. Korupsi pada umumnya artinya sebuah tindakan yang tidak jujur, yang memanfaatkan kuasa atau posisi demi keuntungan diri atau orang lain. Apakah kalian percaya bahwa Indonesia sudah mengalami korupsi semenjak zaman kerajaan? Pasti tidak kan? Pada zaman kerajaan, korupsi biasanya merupakan bentuk kuasa dan kekayaan. Saya akan mengambil satu contoh, karena pada zaman kerajaan ada banyak korupsi juga. Contohnya adalah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu memelihara perang antar saudara. Namun, mereka saling membalas dendam demi kekuasaan. Lalu keduanya, zaman penjajahan Belanda. Belanda pada zaman itu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Atau sekitar segitu banyak tahun lah. Nah, penjajahan Belanda ini membuat Indonesia memaksa kerja demi keuntungan diri sendiri. Nah, ini adalah bibit bagi korupsi-korupsi dan tindakan-tindakan bermasalah yang ada di Indonesia. Setelah negara penjajah meninggalkan Indonesia, mereka meninggalkan KKN, atau yang bisa kita sebut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah arti KKN itu? Pertama, korupsi. Arti korupsi adalah, yang seperti tadi saya sudah ngomong, sebuah tindakan tidak jujur demi keuntungan diri atau orang lain. Nah, kedua ini adalah kolusi. Artinya kolusi adalah tindakan bersama-sama demi melanggar suatu hukum. Nah, akhirnya adalah nepotisme. Nepotisme artinya memberi posisi atau kuasa dengan keturunan dan bukan lewat kemampuan orang itu. Dari data yang tercatat, Indonesia menduduki posisi ke-109 dari ke-180 negara yang korupsi. Tidak buruk, tetapi tidak begitu baik. Wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, wawasan Nusantara juga memiliki filter-filter bagi tindakan-tindakan. Filter ini bernama kesatuan geografis, kesatuan wilayah, dan bersikap toleransi. Apakah arti dari 3 filter ini? Yang pertama adalah kesatuan geografis. Kesatuan geografis artinya kita membantu sebuah warga dari Papua ke Jakarta. Itu contohnya. Lalu yang kedua adalah kesatuan identitas. Kesatuan identitas itu adalah kita sebagai negara menjadi satu bahasa, satu tumpah darah. Lalu yang ketiga adalah bersikap toleransi. Bersikap toleransi itu artinya kita saling menghargai dan saling membantu orang lain. Menurut saya, wawasan Nusantara ini sudah menjadi solusi bagi masalah korupsi di Indonesia. Karena wawasan Nusantara itu berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, di mana tindakan korupsi itu sudah tercatat terlarang. Dan 3 filter tindakan wawasan Nusantara sudah menjadi dinding yang tindakan korupsi pun tidak mungkin lewat. Sekarang bagaimana Indonesia bisa menyelesaikan masalah korupsinya? Semua negara harus menurut kepada wawasan Nusantara. Itu aja. Wawasan Nusantara kan berfondasi kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara otomatis, semua rakyat Indonesia akan nurut kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selebihnya, tindakan-tindakan juga bisa berfondasi
atas 3 filter wawasan Nusantara itu. Nah, apa peran kita sebagai orang remaja? Ya, kita sebagai orang remaja perlu saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu orang lain. Dan kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita tidak boleh secara curang menguntungkan diri lewat orang lain. Kita sebagai orang Kristen sudah mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus menciptakan kita semua kan, ya, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Tetapi salah satunya adalah memiliki relasi baik dengan sesama, sama seperti Tuhan memiliki relasi baik dengan kita semua ketika Ia turun ke dunia. Tuhan mengatakan bahwa kita harus memperlakukan sesama sama seperti kita ingin diperlakukan. Jadi mari kita ikuti perilaku Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Johnson dan teman-teman karena sudah mendengar.